Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. MediaTek umumin kerjasama mereka bareng Meta. Kayaknya chipset Dimensity 9300 bakal disiapin buat dukung generatif AI secara lokal di smartphone. MediaTek bakal integrasiin model bahasa lama 2 milik Meta ke smartphone yang ditenagai chipset flagship Dimensity generasi mendatang. Walaupun enggak disebut secara spesifik, tapi kemungkinan ini adalah Dimensity 9300 yang bakal rilis akhir 2023 ini. Diperkirain juga kalau MediaTek bakal optimalkan dari sisi software dan hardware buat jalanin aplikasi generatif AI. Dengan begitu, smartphone bakal punya kemampuan buat lakuin komputasi generatif AI secara lokal dengan lancar. Selama ini, proses komputasi generatif AI masih dilakuin lewat cloud. Tapi, kalau proses ini bisa dilanjutin secara lokal di smartphone, tentunya data privasi pengguna bakal lebih aman karena nggak harus kirim dulu ke server. itel baru-baru ini meluncurkan itel Smartwatch 2 Ultra yang mempunyai kemiripan desain dengan Apple Watch Ultra, seperti fitur kontrol yang dapat diputar dan tombol fisik di sisi kanan. Bahkan modul jam dan strapnya mirip dengan jam dengan buatan Apple tersebut. Smartwatch ini punya sertifikasi tahan air IP68 dan layar IPS 2 inci dengan resolusi 240x296 pixel. Untuk fitur kebugarannya, Smartwatch 2 Ultra dilengkapi dengan pemantau detak jantung dan sensor SpO2 atau saturasi oksigen. Serta smartwatch ini juga melacak pola tidur pengguna serta mendukung lebih dari 100 mode olahraga. itel Smartwatch 2 Ultra ini diklaim bisa digunakan selama 12 hari dengan sekali pengisian dan dijual di India dengan harga Rp2.099 atau sekitar Rp389.000. Dengan harga yang relatif terjangkau, kira-kira smartwatch ini bisa masuk resmi ke Indonesia nggak ya? Pasar tablet sekarang udah makin rame. Oukitel yang terkenal sama produk gadget rugged berkapasitas baterai masif ini ikut meluncurkan produk tablet terbarunya, dimana ini jadi tablet rugged pertama yang punya konektivitas 5G. Tablet yang didesain buat punya durabilitas tinggi di lingkungan keras ini nawarin military standard 810G serta rating IP68 atau IP69K. Artinya tablet ini dijamin bakal tahan benturan, kejatuhan dari ketinggian tertentu, air, debu, dan cuaca ekstrim karena didesain buat lingkungan yang ekstrim. Tablet ini punya kamera dengan sensor 48 megapiksel plus 20 megapiksel, night vision plus 2 megapiksel makro dengan teknologi AI buat nangkep foto outdoor yang lebih jernih. Kelengkapan lainnya termasuk kapasitas baterai yang besar banget di 32.000 mAh. Harga promosinya 4,8 jutaan nih, alih-alih harga normal di 15,6 jutaan rupiah. Tertarik? Baru-baru ini dilaporkan bahwa browser Microsoft Edge mendeteksi file instalasi Google Chrome sebagai malware pada salah satu versi Edge terbaru. Ketika pengguna mengunduh Chrome pada browser Edge, akan muncul peringatan bahwa Chrome Setup.exe alias file instalasi Chrome adalah bisa membahayakan perangkat user dan memberi opsi untuk menyimpan atau menghapus file tersebut. Apa ini karena Microsoft udah terbiasa membujuk pengguna Windows untuk memakai Edge? Contohnya, pengguna yang mencari Chrome via Bing akan ditawarkan untuk tetap menggunakan Edge, serta memberi berbagai alasan mengapa Edge lebih unggul dibanding Chrome. Wajar kalau Microsoft promosi Edge dengan cara tersebut, tetapi kalau sampai menyebutkan file instalasi Chrome sebagai malware, ini rasanya sangat aneh. Ironis banget ya, soalnya Microsoft Edge sendiri jerawannya memang Chromium yang notabene versi open source Google Chrome. Sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari Microsoft mengenai masalah ini. Jadi menurut kamu, apakah ini karena persaingan atau cuma sekedar bug? WhatsApp udah punya rangkaian fitur yang memungkinkan penggunanya buat ngatur format teks di dalam percakapan, kayak bold, italic, dan sebagainya. Tapi laporan terkini nyebutin kalau seenggaknya ada 2 jenis format teks baru buat bikin percakapan jadi lebih nyaman digunakan. Format teks yang hadir ini disebut sebagai code block, ditujukan buat para pengembang dan pemrogram perangkat lunak. Fungsi format ini akan memungkinkan pengguna buat kasih format teks coding yang akurat.
diperlukan. Dengan begitu, hal ini bisa cegah bug yang asalnya dari formatting teks ke editor code. Fungsi format lainnya disebut quote, yang bisa bikin pengguna nyorotin bagian teks yang mereka kutip. Quote bisa digunakan buat seluruh pesan, nggak cuma sebagian teks aja. Fitur terakhir disebut sebagai list yang fungsinya buat bikin daftar mirip dokumen Word. Makin lengkap aja nih. Razor dan razor beda satu huruf aja, tapi kedua kata ini punya makna yang berbeda. Razer selama ini kita kenal sebagai perusahaan teknologi yang merilis banyak produk peripheral gaming, sedangkan Razer punya arti pisau cukur dalam bahasa Indonesia. Jadi kolaborasinya kedua kata ini digabungkan dalam sebuah kolaborasi. Gillette, perusahaan pisau cukur yang pastinya kamu kenal, rilis produk Gillette Labs Razor dengan desain menarik memadukan skema warna hijau yang cakep abis khas Razer. Ini bakal jadi produk yang limited edition, tapi ekspektasi kamu jangan selangit dulu ya. Pisau cukur pakai ornamen RGB? Enggak lah ya. Fitur otomatis dengan mekanisme elektrik? Bukan. Ini emang cuma pisau cukur manual. Desainnya dibikin nyentrik dan harganya $23 dan $30 buat banding lengkap sama travel case. Akan ada tren pisau cukur gaming? Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.